Iya, kita mau bahas tentang boykot, ya, tentang berita panas sebenarnya tentang penghina atau pencela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh si Macron, Perdana Menteri Prancis itu, menghina atau mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara membuat karikatur. Lalu di kemudian pasca itu banyak yang menyerukan boykot, ya, dari berbagai macam negara di dunia ini dengan segala protesnya dan lain sebagainya gitu. Nah, yang mau gue bahas sedikit adalah bagaimana menanggapi, merespon boykot ini gitu ya. Sebentar, kita harus tahu dulu nih, asasnya di dalam Islam itu bahwa memang tindakannya keras terhadap pencela Nabi atau penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahkan kalau di dalam hukum Islam itu harus dihukum mati, ya. Mau dia tobat atau nggak tobat, pokoknya harus dihukum mati. Cuma kan hukum Islam sedang tidak tegak di muka bumi hari ini, zaman ini, jadi ya udah nggak bisa dieksekusi gitu. Nah, terus kalau tentang boykot gimana? Secara sederhana, bukan masalah boleh atau enggaknya boykot, tapi lihat siapa yang punya otoritas untuk menyerukan boykot atau tidak gitu. Jadi lagi-lagi jangan sampai salah paham tentang konteks, bahwa bukan berarti kita jangan sampai kita pakai produknya mereka gitu ya, berarti boykot, atau kita nggak peduli juga, ya nggak begitu. Lihat siapa yang punya otoritas tuh. Jadi secara umum itu harus orang yang punya otoritas. Dalam hal ini ya konteksnya adalah penguasa atau pemerintah gitu. Kalau pemerintah setelah menanggapi kabar ini memutuskan tidak ada apa-apa gitu, nggak ada keluar kata-kata boikot atau apa, ya udah berarti nggak boikot gitu. Jadi ya ikutin pemerintah aja, ikutin pemimpin kita. Dan kita kan udah dengar kan Pak Jokowi menanggapi itu dan tidak ada inisiasi boykot sama sekali kan. Maka ya tentu taati pemerintah, itu hukum asalnya. Adapun individu, nah ini terserah masing-masing. Lu mau boykot silakan. Lu yang kerja di perusahaan yang berafiliasi atau bahkan berpusat atau memang yang punya dari Perancis itu, ya juga silakan itu. Tetapi ingat, kita harus cerdas, lihat mudaratnya ketika kita boykot, ketika kita bahkan kalau kita karyawan di situ keluar dari situ, itu ada atau enggak, atau justru malah lebih besar mudaratnya gitu. Kalau misalnya kita tinggalin bisnis kita atau kita keluar dari perusahaan itu sebagai bentuk kemuliaan atas Nabi, tetapi kita nggak ngotak juga, nah ini yang salah gitu. Jadi beragama nggak pakai perasaan aja atau nggak pakai akal aja atau logika aja, tapi harus pakai dalil, dan dalil itu yang mengarahkan perasaan kita tepat sasaran gitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika hukum pribadi individu diangkat kepada hukum umum yang dia sama sekali nggak punya otoritas atau kapasitas, yaitu apa? Penyeruan terhadap boykot. Ingat, otoritas penuh ada pada pemerintah atau penguasa. Jadi lu kalau bukan penguasa, bukan pemerintah, maka jangan serukan keputusan pribadi atau individu kepada umum atau publik. Itu entah lu, ya siapapun lu deh, mau lu konteksnya pimpinan apa, kalau bukan penguasa di negeri ini Indonesia NKRI, bukan pemerintah, ya maka jangan menyerukan boykot, karena itu udah kesalahan lainnya lagi, karena lu bertindak di luar kapasitas lu, dan itu udah salah dalam Islam. Jadi bukan masalah boykot atau enggaknya, makanya ada hukum umum, ya ada hukum individu. Kalau individu ya lu nilai deh mudorotnya ada apa enggak kalau lu boykot, kalau lu tinggalin kerjaan lu itu. Kalau nggak ada silahkan aja, namanya keputusan pribadi, lo tanggung jawab. Tapi kalau udah konteksnya umum untuk orang banyak, ya tentu harus punya kapasitas dan otoritas
Ya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah pemerintah atau penguasa. Dalam hal ini keputusan presiden. Kalau nggak ada inisiasi untuk boikot, ya udah nggak usah kita tahu-tahu speak up, angkat bicara untuk boikot ini dan itu yang salah. Itu yang banyak orang hari ini, seperti bahasa gua sebelumnya, adalah latah gitu. Lo kalau punya keputusan pribadi, ya udah tanggung jawab pribadi, jangan lo suarakan itu kepada publik atau umum, karena itu bukan otoritas dan kapasitas lo. Dan ingat, secara umum hukumnya, kalau lo bertindak di luar kapasitas atau otoritas lo, sekalipun niatnya baik, contoh amar ma'ruf nahi mungkar, tuh baik nggak baik, tapi caranya salah, ya tentu salah, nggak jadi pahala, malah jadi dosa gitu. Makanya beragama nggak cuma pakai perasaan doang, jangan baper yang dikedepankan. Kita marah Nabi dihina begitu, dibikin karikatur, tapi jangan bodoh juga dengan menggelar aksi ini dan aksi itu lalu caranya tidak tepat, bukan yang Islam ajarkan, bukan begitu. Islam punya cara itu. Dan lihat juga lah kondisi zaman, memang kita lagi nggak di atas, jadi sabar yang dikedepankan supaya akal sehatnya jalan menurut dalil, bukan menurut perasaan aja, enggak. So kedepannya buat orang-orang yang menghina Nabi pasti akan hancur itu. Seenggaknya kalau nggak Allah tampakkan di dunia kehancurannya atau kesengsaraannya, ya pasti di akhirat nanti gitu. Sabar aja. Tapi yang mau gue tekanin kepada kaum muslimin hari ini adalah ketika menanggapi hal yang seperti itu, jangan cuma pakai perasaan, jangan cuma pakai akal doang. Selalu gue kasih tahu, beragama tuh bawaannya dalil, akal sama perasaan baru ngikutin dalil. Cara memahami dalil pun juga ada dalilnya, perasaan dan akal kita pun mengikuti dalil. Beragama yang benar tuh begitu, bukan yang dikedepankan cuma akal atau perasaan aja lalu baru nyari dalil. Itu salah, namanya konyol. So buat teman-teman, apapun yang menjadi hype-nya tinggi, yang menyentuh agama kita, bersinggungan dengan agama kita, Islam yang mulia dan sempurna ini, maka jangan bertindak hanya berdasarkan akal atau logika aja dan hanya berdasarkan perasaan aja, tetapi pakai dalil ketika bertindak.